Angkatan Udara Malaysia resmi mencatat sejarah baru setelah sukses melakukan uji terbang perdana drone tempur TAI NKS di Pangkalan Udara Labuan. Ini bukan sekedar penerbangan biasa, ini sinyal bahwa peta kekuatan udara di kawasan mulai bergeser. Pada 3 April 2026, Tentera Udara Diraja Malaysia bareng teknisi dari Turkish Aerospace Industries akhirnya menerbangkan untuk pertama kalinya drone NKS. Kelihatannya cuma drone naik, muter, lalu turun lagi. Tapi kalau kita kupas, ini bukan sekedar uji coba. Ini seperti Malaysia lagi bilang ke dunia, kami sekarang punya mata yang bisa melihat tanpa berkedip selama 24 jam. Kenapa ini penting? Karena wilayah yang diawasi bukan sembarang laut, tapi Laut Cina Selatan. Kita semua tahu, ini kawasan yang sensitif banget. Banyak jalur perdagangan, banyak klaim wilayah, dan kadang situasinya bisa panas tanpa aba-aba. Jadi ketika Malaysia punya drone yang bisa terbang tinggi sampai 30.000 kaki dan bertahan lebih dari 1 hari penuh, itu artinya mereka bisa mengawasi kapal, aktivitas mencurigakan, bahkan pergerakan kecil sekalipun tanpa harus kirim pesawat berawak yang mahal. Nah, yang bikin makin gila secara teknologi, NKS ini sudah pakai sistem Beyond Line of Sight atau BLOS. Artinya dikendalikan via satelit. Jadi operator yang duduk santai di semenanjung Malaysia bisa ngontrol drone yang lagi terbang jauh di Sabah atau Sarawak. Ibaratnya seperti main game, tapi ini versi real. Bedanya yang dikendalikan bukan karakter digital, tapi pesawat tempur tanpa awak. Dan jangan salah, ini bukan drone yang cuma bisa ngintip doang, dia juga bisa bertindak. Dengan sensor elektrooptik dan inframerah plus laser designator, drone ini bisa mengunci target dengan sangat presisi. Lalu kalau situasi butuh respon cepat, dia bisa meluncurkan amunisi pintar seperti MAML atau MAMC. Jadi satu platform ini bisa jadi mata sekaligus tangan. Sekarang kita tarik ke Indonesia. Ini bagian yang bikin cerita ini makin menarik. Indonesia ternyata tidak tinggal diam. Pada Februari 2023, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia juga sudah menandatangani kontrak untuk membeli 12 unit NKS. Artinya, apa yang baru saja diuji Malaysia itu sebenarnya juga akan kita miliki. Coba bayangkan skenarionya. Indonesia punya wilayah laut yang jauh lebih luas, dari Natuna sampai Papua. Tantangannya bukan cuma satu arah, tapi banyak. Dengan drone seperti NKS, kita bisa patroli tanpa harus capek kirim pesawat terus-menerus. Drone ini bisa nongkrong di langit seharian, ngawasin kapal asing, aktivitas ilegal, bahkan potensi ancaman militer. Jadi kalau dianalogikan sederhana, dulu kita seperti penjaga yang harus keliling tiap jam untuk memastikan keadaan aman. Sekarang kita punya CCTV terbang, bisa zoom, bisa rekam, dan kalau perlu, bisa langsung bertindak. Dan yang menarik, penggunaan drone seperti ini juga lebih efisien. Tidak ada resiko pilot, biaya operasional lebih rendah dibanding jet tempur, tapi tetap punya kemampuan tempur yang serius. Jadi ini bukan cuma soal gaya, tapi soal strategi jangka panjang. Lucunya kalau dipikir-pikir, dulu orang kalau lihat drone paling kepikiran buat foto pre-wedding atau konten TikTok. Sekarang, drone yang konsepnya sama bisa menentukan keamanan negara. Dari yang tadinya buat ambil angle sinematik, sekarang bisa ambil keputusan taktis. Dan ketika Malaysia sudah mulai operasional, sementara Indonesia juga dalam proses menuju ke sana, kita sebenarnya sedang melihat satu perubahan besar di kawasan Asia Tenggara. Perlombaan bukan lagi soal siapa punya jet paling cepat, tapi siapa yang bisa melihat lebih dulu, memahami situasi lebih cepat, dan bereaksi tanpa terlambat. Dan di titik inilah ceritanya mulai naik level. Karena ketika semua negara sudah punya mata di langit, maka permainan di bawahnya ikut berubah total. Dulu kapal bisa bergerak diam-diam, berharap tidak terdeteksi. Sekarang, sedikit saja gerakan mencurigakan, langsung masuk radar, langsung dipantau dari atas tanpa henti. Bayangkan satu kapal asing mencoba masuk wilayah perairan tanpa izin. Dulu mungkin butuh patroli berjam-jam untuk menemukannya. Sekarang, drone seperti NKS cukup nongkrong di udara. Pelan tapi pasti, mengunci pergerakan target dari jauh. Bahkan sebelum kapal itu sadar dia sedang diawasi, datanya sudah dikirim ke pusat komando. Dan disinilah yang sering tidak disadari banyak orang. Kekuatan utama drone ini bukan cuma di senjatanya, tapi di informasinya. Siapa yang tahu lebih dulu, dia yang pegang kendali.
Indonesia dengan wilayah seperti Natuna yang berbatasan langsung dengan area sensitif di Laut Cina Selatan jelas punya kepentingan besar di sini. Kehadiran drone seperti NKS bisa jadi penjaga sunyi, tidak terlihat mencolok, tapi selalu ada, selalu mengawasi. Dan menariknya lagi, ini juga membuka peluang kerjasama teknologi, karena NKS bukan sekedar barang jadi, tapi bagian dari ekosistem industri pertahanan yang bisa dikembangkan. Kalau dimanfaatkan dengan serius, Indonesia bukan cuma jadi pengguna, tapi bisa ikut belajar, bahkan mungkin suatu hari memproduksi atau mengembangkan sendiri. Lucunya kalau dibayangkan, masa depan perang itu mungkin tidak lagi penuh suara jet meraung keras di langit, tapi lebih banyak senyap. Drone terbang tinggi, operator duduk santai di ruangan ber-AC sambil lihat layar seperti main simulator, tapi keputusan yang diambil bisa berdampak nyata di lapangan. Dan di tengah semua ini, satu pertanyaan mulai muncul. Kalau semua negara di kawasan sudah punya kemampuan seperti ini, siapa yang benar-benar unggul? Apakah yang punya drone paling banyak atau yang paling pintar menggunakannya? Karena pada akhirnya teknologi hanyalah alat, yang menentukan hasil tetap manusia di belakang layar. Dan disinilah kita masuk ke bagian yang sering luput dari perhatian banyak orang. Karena di balik layar penuh monitor itu, gameplay, ada manusia yang harus mengambil keputusan dalam hitungan detik. Bukan lagi soal siapa paling kuat, tapi siapa paling cepat membaca situasi. Salah interpretasi sedikit saja, objek yang seharusnya kapal nelayan bisa dikira ancaman, atau sebaliknya, ancaman nyata justru lolos begitu saja. Makanya, ketika Indonesia memutuskan membeli NKS lewat Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang dibeli sebenarnya bukan cuma drone, tapi juga sistem, pelatihan, dan cara berpikir baru dalam peperangan modern. Karena operator drone itu bukan sekedar pilot jarak jauh. Mereka harus paham intelijen, membaca pola gerakan, mengenali ancaman, bahkan kadang harus mengambil keputusan yang sebelumnya hanya dilakukan oleh pilot tempur di kokpit. Dan kalau kita tarik lebih dalam lagi, ini juga soal kesiapan mental. Bayangkan duduk di ruangan tenang, tapi di layar terlihat situasi yang tegang. Tidak ada suara mesin jet, tidak ada getaran di badan, tapi keputusan yang diambil bisa menentukan keselamatan wilayah. Lucunya di sini, kelihatannya seperti kerja santai. Duduk, lihat layar, pegang joystick. Tapi tekanan di dalamnya bisa lebih berat dari pilot yang terbang langsung. Karena tidak ada ruang untuk feeling di udara, semuanya berdasarkan data. Sekarang, kita kembali ke kawasan. Malaysia sudah mulai operasional, Indonesia sedang menuju ke sana, dan negara lain di sekitar juga tidak tinggal diam. Artinya, langit Asia Tenggara ke depan bukan cuma ramai oleh pesawat, tapi juga oleh pengamat tak terlihat. Dan dari sini muncul satu perubahan besar lagi. Dulu, kehadiran militer itu terlihat jelas. Kapal perang, jet tempur, tank di darat. Sekarang, justru yang paling berbahaya seringkali tidak terlihat. Drone terbang tinggi, kecil, senyap, tapi punya kemampuan memantau dan menyerang dengan presisi. Kalau dianalogikan sederhana, ini seperti permainan catur. Dulu kita fokus ke bidak besar, ratu, benteng, kuda. Sekarang, pion kecil pun bisa menentukan jalannya permainan, kalau digunakan dengan strategi yang tepat. Dan di tengah perubahan ini, Indonesia punya posisi yang unik. Wilayah luas, jalur laut strategis, dan sekarang mulai diperkuat dengan teknologi seperti NKS. Tinggal satu hal yang jadi penentu. Apakah teknologi ini akan benar-benar dimaksimalkan, atau hanya jadi alat mahal yang tidak digunakan secara optimal? Karena pada akhirnya, yang membedakan bukan siapa yang punya alat paling canggih, tapi siapa yang paling siap menggunakannya saat momen krusial datang. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang penting sopan. Four.